Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Fitri Damayanti dari kelas 10 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang historiografi. Yang pertama ada pengertian historiografi. Pengertian historiografi itu berasal dari dua kata, yaitu histori yang artinya sejarah dan grafi yang artinya deskripsi atau penulisan. Nah, historiografi sendiri merupakan proses penulisan laporan hasil penelitian sejarah. Namun, secara harfiah, historiografi berarti pelukisan sejarah, gambaran sejarah tentang peristiwa yang terjadi di masa lampau. Nah, yang kedua ada kaidah-kaidah historiografi. Kaidah-kaidah historiografi itu meliputi 3 hal. Yang pertama ada kronologis, urutan waktu. Yang kedua ada akurasi, dan yang ketiga ada objektivitas. Nah, yang ketiga ada penyajian penulisan sejarah. Penyajian penulisan sejarah ini meliputi 3 hal. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pembahasan hasil penelitian, dan yang ketiga ada penutup. Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian. Yang kedua ada pembahasan. Pembahasan hasil penelitian itu penjabaran dari rumusan masalah. Dan yang ketiga ada penutup, yaitu kesimpulan yang merupakan hasil dari analisis terhadap data dan fakta. Adapun ciri-ciri historiografi di Indonesia yaitu sejarah gerakan sosial, hubungan internasional, serta struktur sosial. Ada pula perkembangan penulisan sejarah antara lain sebagai berikut. Historiografi tradisional. Historiografi tradisional itu digunakan untuk merekam dan mewariskan kehidupan dinasti yang berkuasa kepada generasi berikutnya. Penulisan sejarah tradisional ini umumnya tentang kerajaan, kehidupan raja, dan sifat-sifat yang melebih-lebihkan raja dan para pengikutnya. Historiografi tradisional ini berkembang pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Yang pertama ada zaman Hindu-Buddha. Bentuk-bentuk kesusastraan pada masa Hindu-Buddha terdiri atas tutur atau kitab keagamaan, kastra atau kitab hukum, wiracarita atau cerita kepahlawanan, dan kitab-kitab cerita yang berisi ajaran keagamaan, sejarah, dan moral. Yang kedua ada zaman Islam. Zaman Islam itu yaitu tradisi penulisan sejarah tertulis berlanjut. Adapun jenis-jenis penulisan sejarah dalam Islam meliputi hikayat dan abad. Pengertian hikayat sendiri merupakan karya sastra tradisional berisi cerita sejarah atau cerita roman yang dibaca sebagai pelipur lara, pembangkit semangat, dan untuk meramaikan pesta. Contoh kisah sejarah berbentuk hikayat adalah Sejarah Negeri Keduh, Hikayat Aceh, Hikayat Raja-Raja Pasai, Sejarah Melayu, Hikayat Hasanuddin, Sejarah Raja-Raja Riau, dan Tuhfat al-Nafs. Yang kedua ada babad. Babad sendiri mempunyai pengertian yaitu cerita sejarah tradisional di kalangan masyarakat Jawa. Cerita babad sendiri berisi tentang riwayat hidup raja, selisih raja sebagai pusat kekuasaan dan pusat dunia, hubungan raja dan dinasti-dinasti sebelumnya atau dengan para nabi dan dewa-dewa. Contohnya yaitu Babad Tanah Jawi, Babad Giyanti, dan Babad Pasundan. Dan yang berikutnya ada ciri-ciri historiografi tradisional. Yang pertama bersifat istanasentris, yang kedua bersifat regiomagis, dan yang ketiga memperkuat legitimasi penguasa, yang keempat bersifat psikopolitis, yang kelima bersifat dan yang kelima bersifat etnosentris. Yang kedua ada ciri historiografi kolonial. Adapun ciri-ciri historiografi kolonial meliputi bersifat Eropa-sentris, bersifat mitologisasi, dan ahistoris. Dan yang ketiga ada historiografi nasional. Yang pertama, lahirnya historiografi nasional. Jadi pada sejak 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia mulai merekonstruksi penulisan atau menyusun konsep sejarah nasionalnya. Perdebatan mengenai orientasi dan rekonstruksi sejarah nasional Indonesia telah dimulai sejak diselenggarakannya Seminar Sejarah Nasional Indonesia pertama di Yogyakarta pada tahun 1957. Pada seminar sejarah tersebut muncul pemikiran perlunya nasionalisasi atau pribumisasi historiografi di Indonesia.
Adapun ciri-ciri historiografi nasional yaitu penulisan sejarah yang bersifat Indonesia sentris, artinya penulisan sejarah yang membahas peranan bangsa Indonesia dalam peristiwa sejarah dan berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter dan nasionalisme bangsa atau character and nation building. Maka penyusunan sejarah Indonesia selalu dikaitkan dengan nasionalisme. Kemudian ada pendekatan ilmu sosial dalam ilmu sejarah, terus penulisan buku sejarah nasional Indonesia, dan contoh buku-buku sejarah nasional. Adapun beberapa contoh karya sejarah nasional adalah tulisan-tulisan sejarah yang berasal dari kalangan sejarawan akademisi yang merupakan hasil disertasi yang telah berhasil diterbitkan. Misalnya buku-buku yang berasal dari disertasi yaitu Ibrahim Alfian yang berjudul Perang di Jalan Allah dan diterjemahkan buku disertasi Sartono Kartodijo yang berjudul Pemberontakan Petani di Banten pada tahun 1888. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.